Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari materi Nurse Ferry. Saya berharap tadi semua peserta bisa menyimak dengan baik dari pemaparan materi yang dibawakan oleh Nurse Ferry. Jadi memang kemarin ada beberapa peserta yang sempat mempertanyakan persoalan penggunaan APD, mungkin karena di media sosial atau di media TV terlalu banyak jenis-jenis APD ya, sampai kemudian ada beberapa teman-teman yang mempertanyakan yang mana sebenarnya yang terstandar dengan yang tidak terstandar. Selanjutnya karena waktu di Makassar sekarang menunjukkan pukul 11.27, maka kita melanjutkan ke sesi tanya jawab. Nah, untuk sementara saya mengizinkan yang masuk dalam panelis untuk memberikan pertanyaan. Silakan tekan tombol mengancungkan tangan agar host bisa memberikan izin untuk membuka mikrofon supaya diskusi kita juga bisa berjalan dengan baik. Mbak Aren, hati-hati terhadap penyakit hati ini, hatinya hati dalam segi bahasa Indonesia ya. Oke. Ya, baik, yang mau bertanya silakan sebut nama, dari asosiasi apa dan dari daerah mana, silakan Bu. Host ini dari siapa, host? Dari Ibu Ida Farmasi, bisa mendengarkan moderator? Dari Ibu Ida dari Asosiasi Farmasi, bisa mendengarkan moderator? Bisa. Ya, baik, bisa Bu, mendengarkan. silakan bertanya. Ya, silakan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Ya, silakan. Terima kasih. Yang pertama saya tujukan kepada Ibu Profesor Sri. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada jangka waktu mengkonsumsi multivitamin untuk tetap menjaga imun, dan apakah apabila telah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gizi, apakah masih perlu meminum multivitamin berupa vitamin C atau dalam bentuk tablet-tablet atau obat-obatan kimia begitu. Terus pertanyaan untuk Pak, siapa itu yang pemateri kedua? Ya, Ferry. Yang ini saya, Baik, ingin saya tanyakan. Ya, silakan, Bu. Saya mau tahu mengenai jenis-jenis APD apa saja yang bisa dilakukan disposable, artinya sekali pakai, atau kalau memang ada, bagaimana cara mensterilkan APD tersebut? Apakah langsung dibakar atau cara pemusnahannya langsung dibakar atau perlu disterilkan dulu baru atau ditimbun, bagaimana? Mungkin itu saja, Pak. Makasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Ibu Ida. Mungkin selanjutnya bisa dijawab dulu oleh narasumber kita yang pertama, Ibu Profesor Sri. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya kebetulan sudah mencatat beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat maupun melalui Q&A. Sudah catat, jadi nanti akan saya jawab sekaligus ya. Di samping pertanyaan dari Ibu Ida tadi. Mungkin karena Ibu Ida tadi yang sudah bertanya langsung, saya jawab dulu, kemudian nanti akan jawab langsung pertanyaan sudah masuk melalui chat. Nah, Ibu Ida, apakah tadi pertanyaannya adalah apakah ada jangka waktu tertentu untuk mengkonsumsi suplemen? Prinsipnya, Bu, untuk mendapatkan asupan berbagai macam zat gizi itu memang yang utama dari makanan, sehingga konsumsi makanan atau menu seimbang itu adalah yang utama. Nah, kapan kita perlu mengkonsumsi tambahan suplemen? Kenapa itu diberi nama suplemen? Suplemen itu kan artinya menggantikan. Nah, menggantikan dari asupan zat gizi yang tidak tercukupi.
apabila kita konsumsi, kita memang yakin bisa ya, oh sekian gram protein ya. Kebutuhan protein kita itu per hari sekitar 68 gram per hari. Nah, itu bisa dipenuhi dari tadi ya 2 butir telur, mungkin 2 ekor ikan laut ya. Tetapi kalau pada saat kita itu tidak bisa memenuhi itu, maka perlu. Tetapi yang sulit dipenuhi dari makanan itu mineral. Jadi kalau protein dari berbagai macam survei-survei kami, dari penelitian, hasil-hasil penelitian, itu kalau protein itu bisa terpenuhi ya dari makanan sehari-hari. Tetapi yang jarang bisa terpenuhi itu adalah mineral. Vitamin B, apalagi ya vitamin B itu bisa terpenuhi dari makanan kita sehari-hari. Kemudian vitamin C kadang-kadang ya susah bagi orang-orang yang tidak suka makan buah, sulit terpenuhi vitamin C-nya. Kalau orang yang tidak makan buah itu memang wajib suplemen. Tapi makanya ketika masa pandemi ini saya menyarankan tingkatkan konsumsi buah, tingkatkan konsumsi protein, dan tingkatkan konsumsi ikan. 3 itu. Ikan laut, kemudian buah-buahan, dan protein lainnya bisa melalui telur, itu bisa. Nah, jadi kalau sudah makan minum yang memenuhi gizi seimbang dan itu sesuai dengan kebutuhan kita, nah suplemen memang tidak wajib. Nah, itu menjadi wajib pada orang-orang yang memang dari konsumsinya itu kekurangan, dan wajib bagi ibu hamil. Juga wajib bagi orang-orang yang sedang menderita penyakit infeksi. Kenapa? Orang-orang yang sedang infeksi itu pool atau simpanan zat gizi, vitaminnya di dalam tubuh itu terjadi pengosongan, deplesi. Ketika orang infeksi itu biasanya pengobatan dengan obat-obatan antibiotik itu disertai dengan suplemen. Pasti dokter itu pasti akan menyertakan itu, ada obatnya, ada vitaminnya. Karena apa? Terjadi pengosongan, apalagi vitamin C itu full, itu kosong itu, sehingga itu perlu. Nah, ini. Dan siapa lagi yang wajib? Ibu hamil, orang yang sakit. Yang ketiga adalah ibu menyusui. Itu sangat dibutuhkan suplemen. Jangka waktunya sesuai dengan kebutuhan. Asal dosis dari vitamin itu sesuai dosis harian, kebutuhan harian, itu tidak merusak. Tapi banyak produk-produk suplemen multivitamin mineral itu yang mengandung zat gizi tertentu itu sangat tinggi. Contoh, yang biasanya itu sangat tinggi adalah vitamin C. Itu banyak sekali produk. Karena apa? Dulu pernah ada kampanye atau promosi bahwa mega dosis vitamin C bisa menyembuhkan common cold atau flu, gitu ya. Orang lalu minum vitamin C dosis tinggi. Nah, itu saya tidak menyarankan. Karena apa? Vitamin C itu adalah vitamin larut air yang tubuh kita ini memanfaatkannya hanya sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan vitamin C pada orang dewasa ya, setiap hari, itu hanya sekitar 100 mg, 75 sampai 100 mg per hari. Nah, di dalam produk-produk multivitamin itu ada yang kandungannya sampai 1000. Jadi kalau itu dikonsumsi, maka itu akan membebani kerja ginjal. Dan itu percuma, minum ya tubuh hanya membutuhkan sedikit lalu dikeluarkan. Vitamin-vitamin yang dosis tinggi tersebut itu hanya butuh pada orang-orang tertentu yang memang butuh pertolongan cepat. Artinya orang-orang yang infeksi, yang poolnya itu sudah mengalami kekosongan, itu segera di replacement, jadi segera diisi. Itu jawaban saya untuk Ibu Ida. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Ibu Purbandini, ya, dari Ibu Purbandini, apakah OTG bisa sembuh tanpa pengobatan? Saya jawab, ya. Kenapa?
ini kalau orang yang tidak ada gejala, artinya tidak perlu pertolongan dari gejala klinisnya, tindakan karena gejala klinisnya, ya tidak perlu. Sehingga apa yang diperlukan? Ini bukan obat, tapi adalah penguatan imun sistem. Apa ya tadi, proteinnya dijamin, asupan proteinnya, asupan mineralnya, vitamin C, vitamin E, itu. Nah, kalau yang seperti ini apa? Butuh. Ini adalah orang ini butuh OTG ya, itu butuh suplemen multivitamin mineral. Jangan hanya mengandalkan satu macam vitamin saja. Oh, minum vitamin C dosis tinggi, kalau minta suntik vitamin. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan side effect atau bahayanya jika menggunakan dosis tinggi ya satu vitamin. Jadi itu ya untuk. Kemudian ada dari Ibu Teli. Apakah kalau orang sudah minum suplemen atau meningkatkan imun sistemnya itu dapat mencegah terinfeksi? Nah, ini yang kadang-kadang ada salah pemahaman di masyarakat. Oh, kalau saya sudah minum vitamin, berarti nanti virusnya tidak bisa menginfeksi saya. Nah, itu yang keliru. Menginfeksi atau terinfeksi itu artinya bahwa virus itu masuk ke dalam tubuh. Itu namanya kita sudah terinfeksi. Ketika kita rapid test, maka hasilnya adalah reaktif. Imunoglobulin kita naik. Kalau antibodi kita naik, artinya ada sesuatu di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita bereaksi dengan meningkatkan atau mensekresi antibodi. Artinya, wah ini berarti ada virusnya. Nah, cuman kita belum tahu apakah itu virus corona tipe 2 atau virus yang lain. Intinya tubuh kita bereaksi. Ya, kita hati-hati membaca hasil rapid test. Nah, ketika tubuh kita bereaksi, itu artinya ada virus, entah itu virus apapun. Kemudian untuk memastikan bahwa yang virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah SARS-CoV-2, maka dibutuhkan PCR, polimerase untuk pemeriksaan RNA dari virus itu. Jadi materi genetik itu apakah betul materi genetiknya virus COVID? Nah, kalau itu positif, ya itu dia terinfeksi. Nah, kalau sudah terinfeksi, begitu. Artinya, ini adalah terinfeksi. Apakah dia sakit atau tidak? Artinya, gejala klinisnya muncul atau tidak. Apakah gejalanya itu parah atau tidak? Nah, itu tadi tergantung 3 hal yang saya sebutkan tadi. 1, jumlah virus yang masuk. 2, adanya reseptor di dalam selnya itu banyak atau tidak. Semakin banyak reseptor berarti semakin banyak virus yang dimasukkan ke dalam sel. Dan ketiga adalah imun sistem kita, integritas dari sistem imun kita, kekompakan segala organ-organ kita ini, organ yang terlibat dalam imun sistem itu untuk mengeluarkan pertahanan. Nah, jadi orang yang minum vitamin itu tidak menjamin terbebas dari virus, tetapi bisa meningkatkan daya tahan melawan virus. Jika sewaktu-waktu virus itu masuk, daya tahan tubuhnya itu kuat. Sehingga kalau tes dia positif, tetapi tidak ada gejala-gejala klinis yang memberatkan, seperti sesak nafas. Nah, itu buktinya ada. Jadi di UNER saat ini banyak yang positif. Ya, ada. Ya, ada yang terutama tenaga-tenaga yang risiko tinggi itu ya. Orang yang jaga ya saat malam itu sekarang ada yang terdeteksi positif, tetapi mereka tidak timbul gejala klinis yang parah. Ya, ada bahkan yang asimptomatis, sama sekali tidak ada gejala, tetapi dia positif. Nah, disitulah peran dari imun sistem itu. Jadi imun sistem kita akan meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita tidak jatuh sakit parah, tidak jatuh sakit, gejala-gejala klinis kita itu tidak muncul sehingga kita tidak. Tapi orang yang seperti itu harus tetap diisolasi. UNER sekarang tutup, ya tutup, tidak boleh tenaga yang karyawan itu yang masuk ke kampus.
semua kerja dari rumah, isolasi masing-masing, isolasi mandiri. Kalau di rumahnya itu ada apa namanya orang komorbid, ya orang tua yang ada komorbidnya, ada penyakit diabetes, stroke, tekanan darah tinggi dan sebagainya, maka yang bersangkutan akan dibawa atau diisolasi di rumah sakit. Kita sudah menyiapkan itu dari rumah sakit. Nah, itu yang Ibu Teli. Kemudian Ibu Muslimah menanyakan, apakah jika seseorang itu pernah terinfeksi, kemudian tidak bisa terinfeksi lagi. Terinfeksi virus corona, kemudian kita tidak bisa lagi kena COVID-19. Nah, memang imun sistem kita itu akhirnya orang bisa sembuh dengan imun sistem dan pengobatan yang baik, maka orang bisa sembuh. Tetapi dari hasil penelitian atau Ibu browsing di beberapa jurnal, ternyata memang bisa saja terinfeksi kembali. Jadi ini kasus-kasus ini ada terjadi di Korea, ya, di Cina juga sekitar berapa 5-10% pasien yang pernah terinfeksi, kemudian dia sembuh, kemudian dia kembali terinfeksi lagi, itu ada sekitar 5-10%. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba share screen, kan? Saya akan menjelaskan apakah bagaimana pentingnya imun sistem tadi di sini. Jadi dalam manajemen pengelolaan penyakit menular ataupun COVID-19 ini, kita ada 3 ranah. Ada ranah prevention, ya, sebenarnya 4, cuman saya ambil 3. Prevention, kemudian ini adalah ranah yang tengah ini saya ambil adalah strengthening immune system, kemudian kuratif, lalu rehabilitatif. Tapi rehabilitatif ini saya tidak sebutkan. Nah, sekarang gini, prevention itu apa saja? Prevention berarti before it's happening, before penyakit itu menginfeksi. Apa yang bisa dilakukan? Tentu prevention yang paling masif itu jika ada vaksinasi. Cuman COVID-19 itu kita belum ada vaksin yang secara ini digunakan, ya, secara global maupun nasional. Nah, itu vaksinasi. Orang ini sudah dilakukan dengan penyakit-penyakit untuk balita itu dengan vaksinasi, maka mereka tidak terinfeksi. Nah, itu yang paling efektif untuk prevention sebenarnya vaksinasi. Cuman COVID-19 belum ada, sehingga yang bisa dilakukan adalah pencegahan di masyarakat. Ini semua yang di bawah ini, mulai social distancing, physical distancing, personal hygiene, penggunaan masker dan face shield, itu bisa dilakukan oleh masyarakat semua. Artinya ini tugasnya masyarakat. Nah, petugas kesehatan, terutama yang kalau di sini ranahnya public health, tenaga kesehatan masyarakat, ini adalah edukasi kepada masyarakat untuk menyampaikan 3 hal ini. Ayo social dan physical distancing. Kemudian kita jaga personal hygiene dengan mencuci tangan dengan sabun, mencuci baju sesudah pergi, mencuci masker yang dari kain itu segera dicuci sesudah keluar rumah dan sebagainya, ini personal hygiene. Kemudian mengenakan masker dan face shield, ya. Itu adalah ranah prevention, dikerjakan di masyarakat sebelum terjadinya supaya mencegah virus itu tidak kontak dengan tubuh kita. Kalau sudah kontak bagaimana? Kan kita nggak tahu kapan kita bersentuhan dengan virus. Kalau sudah kontak, ini pertahanannya. Pertahanan adalah dengan pertahanan untuk pencegahan itu ada di imun sistem. Nah, apa yang dilakukan? Jaga berat badan. Pertama, jaga berat badan, asupan gizi seimbang. Lalu, kalau itu tidak cukup dengan asupan gizi dari makanan, ya, maka suplemen multivitamin mineral. Saya tidak menganjurkan hanya single nutrien, tetapi multivitamin mineral, karena semua zat gizi itu bekerja secara harmoni.
dia akan yang ini untuk adaptifnya, yang ini untuk selulernya, yang ini. Nah itu kalau bermacam-macam maka imun sistemnya akan lebih kuat. Atau dengan herbal, ya ada yang menggunakan herbal, itu juga, tetapi ini semua masih pada ranah untuk penguatan imun sistem. Nah kalau ini juga sudah jebol, maka ini kuratif, timbul gejala dan sebagainya, sesak nafas, pneumonia dan sebagainya, maka ini ranahnya pengobatan. Nah itu maka yang harus disiapkan adalah penyediaan rumah sakit yang cukup, tenaga medis, tenaga dokter dan sebagainya, lalu obat-obatan yang cukup, juga peralatan medical instruments gitu. Nah, jadi kita mesti bisa memilahkan itu kapan itu pencegahan dan di mana siapa yang bertanggung jawab, masyarakat semuanya. Ya, itu mengubah kebiasaan tadi yang kita menuju kepada tatanan kebiasaan baru yang kita sebut new normal dan sebagainya. Nah, ini tugasnya di masyarakat. Juga sampai dengan imun sistem, ini masyarakat. Kalau sudah sampai jatuh sakit dengan gejala klinis yang memberatkan, maka ini adalah tugas di ranah kuratif, itu teman-teman dokter dan perawat di sini. Baik, itu adalah dari pertanyaan beberapa tadi. Kemudian, mengapa orang diabetes lebih mudah terinfeksi? Ini pertanyaan dari Pak Al-Ghazali. Bukan hanya orang diabetes saja. Jadi semua yang memiliki penyakit sebelumnya, yang kita sebut sebagai komorbidity, artinya entah itu diabetes, ada mungkin tekanan darah atau stroke, ada yang pernah dengan cardiovascular disease, mungkin penyakit ginjal dan sebagainya. Semuanya akan lebih mudah mengalami gejala lebih parah. Jadi bukan masalah infeksi dan tidak. Kalau terinfeksi semua orang bisa. Tetapi orang-orang tua yang lebih umurnya itu lebih dari 50 tahun ya, 60 tahun ke atas, dan orang yang komorbid itu ketika terinfeksi maka akan lebih parah gejala klinis yang muncul. Jadi gejalanya jadi lebih berat. Dan ini jadi lebih sulit untuk ditangani karena ada penyakit penyerta yang lain. Nah itu tentu ada mekanisme secara sistemik di dalam tubuh, metabolisme, tubuh ya, sistem fisiologi di dalam tubuh menjadi lebih rumit karena ada penyakit penyerta. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari siapa tadi yang saya dari D4, lalu peran saya apa? Nah, kalau untuk Anda yang dari D4 ahli farmasi, apakah bisa berperan? Oh bisa, Anda bisa kok menjadi relawan perannya. Jadi, atau ketika Anda sudah bekerja di rumah sakit, kan berarti Anda berperan di rumah sakit dalam penyiapan obat dan sebagainya. Tapi kalau menjadi relawan misalnya di masyarakat, apakah bisa? Bisa. Nah, jadi Anda melakukan edukasi penggunaan obat yang rasional. Ya, penggunaan obat yang rasional itu farmasi, orang-orang farmasi bisa, ya kan? Karena kan dulu ketika awal-awal masa pandemi itu kan beredar berita ya, orang saking panik sudah ada berita bahwa penggunaan kloroquine itu bisa untuk mengobati COVID. Lalu orang di masyarakat mengkonsumsi kloroquine, padahal dia tidak sakit, dia belum tentu tidak tahu apakah dia sudah terinfeksi atau belum, tapi karena panik maka dia mengkonsumsi obat, dikiranya obat itu bisa mencegah, padahal tidak. Obat itu ya mengobati itu artinya apa? Ketika sudah terinfeksi, kemudian obat ini digunakan untuk menolong. Entah ada obat yang mekanismenya itu memblokir virus-virus yang
belum terikat tadi, jangan sampai terikat lagi sehingga jumlah virus yang masuk ke dalam sel jadi lebih sedikit. Ada obat yang mekanismenya menghambat atau menghentikan replikasi virusnya, seperti ZN tadi juga bisa menghambat replikasi dan sebagainya. Nah, jadi itu tugas Anda sebagai tenaga farmasi. Nah, itu untuk di masyarakat juga bisa, dan sebagai relawan bisa. Jangan khawatir, silakan kalau memang ini nanti daftar sebagai relawan di tempat Anda masing-masing, kan gitu. Oke, saya kira dari saya sudah cukup itu, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa kita lanjutkan. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Moderator. Ya, terima kasih Ibu Profesor Sri Sumarmi atas Bapak jawabannya. Saya sedikit menyampaikan, Bu, dari segi sebagai seorang Kesmas, kebetulan tadi Ibu membahas tentang preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi menurut saya pribadi melihat angka perkembangan COVID semakin meningkat ini, saya justru merasa kasihan bagi teman-teman sejawat kita yang bergerak di bidang kuratif. Jadi mungkin dari teman-teman Kesmas tentunya yang selama ini kita mempertanyakan apa sih fungsi kita di masyarakat, saya pikir dari teman-teman Kesmas saat inilah fungsi kita sebagai tenaga preventif, sebagai penyerang di depan, sebelum kemudian tenaga-tenaga kuratif sebagai penjaga gawang di belakang itu menerima pasien. Jadi ini salah satu dari bentuk tugas besar kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat, bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat, yang tentu saja memberikan pemahaman kepada orang yang sehat itu sangat sulit. Namun inilah fungsi kita yang selama ini mungkin kita pertanyakan. Fungsi dasar dari tenaga Kesmas adalah saat sekarang berfungsi, merupakan tantangan besar buat kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya mempersilahkan kepada Nurse Ferry untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ida tadi. Kemudian jika sempat tadi Nurse Ferry mungkin membaca beberapa pertanyaan di Q&A, bisa dilanjutkan, tapi kalau tidak nanti saya akan bacakan dari Q&A. Terima kasih, silakan Nurse Ferry. Ya, baik, Bu Ida, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan APD, apa saja yang standar ya, gitu, dan banyak APD. Bagaimana cara untuk melakukan sterilisasinya ya, atau reusable-nya, gitu ya. Perlu diketahui bahwa jenis-jenis APD itu banyak ya untuk melindungi tubuh kita ya, dari mulai kepala ya, ada topi ya, dari mulai wajah itu ada masker ya, gitu, ada masker, ada kacamata, ada Google ya, ada sarung tangan gitu, terus ada baju ya, gitu, atau sekarang banyak digunakan untuk menangani pasien-pasien COVID itu pakai jumpsuit atau coverall, dan juga ada shoes cover atau juga bisa menggunakan sepatu bot ya. Jadi perlu diketahui bahwa untuk APD itu ada yang single use, ada yang reuse gitu ya. Nah, atau dibilang bisa di reusable atau single use. Nah, untuk yang single use itu ya memang kalau memang habis pakai ya harus dimusnahkan ya, atau dibuang ya. Biasanya kalau memang kita berpotensi terpapar oleh terkait dengan infeksius ya dibuang atau disimpan dan dimusnahkan, disimpan dengan menggunakan kantong plastik kuning ya, gitu. Lalu nanti setelah itu dikumpul, setelah itu baru dibawa ke ruang pemusnahan biasa sebagai incinerator ya, seperti itu. Nah, untuk jenis APD ya yang dilakukan ulang atau dikatakan sterilisasi ulang, tapi biasanya ada yang dilakukan tindakan penggunaan biasanya untuk terkait dengan APD itu biasanya lebih ke arah dilakukan disinfeksi. Biasanya penggunaan untuk sepatu boot ya, gitu, disinfeksi dengan menggunakan klorin. Terus untuk Google ya juga sama, atau kacamata ya, kacamata tersebut gitu. Nah, yang lainnya seperti surgical mask ya, itu
secara ininya adalah dia single use, habis pakai langsung buang, ya, gitu. Nah, terus ada terkait dengan sekarang bahwa penularan untuk tata laksana pasien-pasien COVID itu biasanya di ruang layanan perawatan COVID itu bisa menggunakan N95. Nah, karena N95 sangat sulit, ya, sangat jarang gitu, pada karena mungkin banyak sekali yang membutuhkan, dan juga ada beberapa yang tadi di materi saya sampaikan bahwa ada beberapa oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan situasi sehingga barang tersebut susah didapat, dan didapat pun harganya sangat mahal gitu. Maka terkait dengan kebutuhan N95 itu penggunaannya itu dilakukan berulang gitu. Jadi bukan dilakukan berulang. Jadi dia setelah digunakan langsung disimpan kembali dengan menggunakan kantong khusus yang dipakai oleh pengguna tersebut kembali gitu. Tapi itu pun batasan waktunya, batasan penggunaannya tidak melebihi dari 5 kali pemakaian. Setelah 5 kali langsung dimusnahkan gitu, langsung dimusnahkan, sudah jadi pakai lagi, harus pakai yang baru. Itu tatkala memang kondisi di mana di lapangan sangat sulit ya gitu, sangat sulit didapat. Akhirnya dengan cara untuk antisipasi dengan inovasi seperti itu gitu. Jadi mereka menggunakan kembali N95 lalu ditutup dengan masker surgical mask gitu ya. Jadi surgical mask N95 langsung ditutup kembali dengan menggunakan masker surgical mask seperti itu. Itu yang dilakukan terkait dengan tata laksana yang biasa digunakan. Nah, untuk di masyarakat ya biasanya sebaiknya penggunaan yang dikatakan reuse biasanya menggunakan masker ya, masker kain gitu ya kan, atau penutup kepala kain. Nah, setelah habis digunakan pisahkanlah dengan barang-barang yang dikatakan yang tidak kita gunakan, misalnya pakaian, ya kalau kita menggunakan yang berpotensi terjadinya penularan, sebaiknya baju atau pakaian tersebut kita pisahkan dengan pakaian-pakaian yang tidak menimbulkan infeksius gitu. Lalu direndam ya, kita rendam langsung, misalnya kalau mau teman-teman biasanya boleh menggunakan disinfeksi ya, bisa dikatakan itu ada klorin ya, gitu. Klorin itu kan sama seperti kalau di pasaran itu seperti Baiklin ya, gitu, ada di situ. Nah, atau juga dengan dicuci saja, dikatakan kuman virus corona itu dengan dicuci dengan menggunakan sabun saja sudah mati ya, gitu. Nah, itu cara-cara yang mungkin bisa dilakukan tatkala kita menggunakan inovasi penggunaan APD yang memang tidak single use atau mau di-reuse, kita lakukan reuse kembali. Nah, untuk di rumah sakit ya itu penggunaan semuanya untuk yang single use ya harus dibuang ya, sudah dimusnahkan. Yang reuse ya itu tadi ya, biasanya yang reuse itu kayak jump squid itu atau isinya baju coverall ya, itu langsung dibuang walaupun harganya mahal ya, gitu, karena belum bisa dilakukan tata laksana melakukan pencucian ya, karena gitu habis dipakai langsung dibuang. Maka dari itu tadi dikatakan bahwa penggunaan baju coverall atau jumpsuit itu harus benar-benar digunakan, ditempatkan pada kebutuhan yang sesuai gitu. Jangan semuanya kan takut dengan coronavirus menggunakan di ruang pelayanan biasa menggunakan baju hazmat ya, seperti itu gitu. Jadi orang-orang yang berpotensi yang tertular atau dia melakukan layanan pasien-pasien infeksius barulah menggunakan baju hazmat atau jumpsuit. Itu mungkin pertanyaan dari Bu Ida ya. Bagaimana Bu Ida? Nanti saya lanjut aja ya. Untuk selanjutnya saya baca dari pertanyaan Pak Usman ya. Pak Usman monitor. Ya, dari Pak Usman mengatakan bahwa menanyakan bilik disinfektan masih efektif untuk proses sterilisasi. Nah, saya mengenai bilik disinfektan itu saya kurang paham ya. Jadi apa sih di bilik disinfektan tersebut? Yang saya tahu untuk melakukan sterilisasi, sterilisasi itu adalah suatu tindakan
mensterilkan ya atau membersihkan alat ya untuk supaya steril ya dari kuman dengan menggunakan mesin ya. Jadi biasanya kita menggunakan mesin autoclave ya. Autoclave itu mesin uap panas dengan suhu yang tinggi ya gitu ya, suhu yang tinggi di atas 125 derajat ya gitu. Nah, itu dia dan juga dengan tekanan ya dengan menggunakan mesin autoclave. Nah, itu tata laksana tindakan sterilisasi itu dilakukan tindakan steril di ruang sterilisasi ya, atau biasanya di kami itu dinamanya ISP, instalasi sterilisasi pusat. Ada memang beberapa misalnya dibilang satelitnya gitu. Biasanya satelit itu berada di layanan gawat darurat atau di layanan gawat darurat, artinya karena layanan gawat darurat itu ada kamar bedahnya yang memang 24 jam gitu. Nah, untuk alat-alat yang memang harus steril itu harus dilakukan sterilisasi di tempat sterilisasi khusus ya gitu. Nah, alat-alat sterilisasi itu ada autoclave, ada etil oksid atau IO ya, terus juga ada plasma ya, jadi gitu. Nah, untuk plasma ini bisa dari tim sterilisasi di kami itu bahwa mengupayakan melakukan tata laksana terkait dengan sterilisasi N95 itu. Teman-teman kalau seandainya mau lihat bisa di YouTube ya, ada itu cara bagaimana mensterilisasi N95. Itu pun dengan ada batasan waktu sebelum dilakukan sterilisasi dia dilakukan tes uji coba ya, apakah masker N95 tersebut memang dia tahan terhadap tekanan dan misalnya udara berapa. Saya kurang paham itu ada di itunya ya. Jadi itu salah satu inovasi yang dilakukan untuk mengurangi kekurangan N95. Tapi pelaksanaan di lapangan juga tadi dikatakan di awal untuk terkait dengan kekurangan N95 itu dilakukan dengan cara melakukan penggunaan pemakaian berulang itu secara 5 kali. Tapi hanya untuk pegawai masker itu hanya untuk pegawai tersebut yang menggunakan. Jadi dinamakan, dimasukkan dalam kantong dalam kantong ya, kita buat dari kantong kantong ya, istilahnya dari kantong, terus kantong kertas ya, kertas terus dibolong-bolongkan ya, dibolong-bolong. Nah, terus masukkan, digunakan digunakan oleh petugas tersebut dan diberi nama. Jadi tanggal pemakaian pertama, kedua, ketiga, 4 gitu. Jadi ini kan nama pemakaian tersebut untuk berikutnya. Itu kalau dalam kondisi yang memang dikatakan stok dan ini sangat-sangat terbatas atau kekurangan seperti itu. Jadi itu ya yang bisa dilakukan tata laksana terkait dengan bagaimana kita melakukan penanganan atau APD tersebut. Baik, tata laksana penggunaan sterilisasi. Oke, baik, yang selanjutnya pertanyaan dari Pak Ghazali atau Mas Ghazali ya, Al-Ghazali, mengapa tenaga kesehatan dapat terinfeksi sedangkan mereka sudah menggunakan APD lengkap dan benar ya. Baik, nah ini memang kita sebagai dikatakan petugas yang dikatakan sebagai garda terdepan menangani layanan terhadap pasien-pasien ya COVID khususnya berupaya untuk melakukan penggunaan APD dengan baik dan lengkap. Tapi kok masih ada terkena gitu ya. Kalau kita lihat beberapa sejawat kita yang jadi pahlawan kemanusiaan ya, dia istilahnya kena COVID tersebut. Nah, penularan kalau kita sudah menggunakan APD dengan baik dan lengkap, artinya pada saat di ruang pelayanan tersebut kita katakan kita meyakini bahwa kita sudah lengkap dan ketika kita masih kena. Mungkin teman-teman tertular atau terpaparnya COVID tersebut ya bukan pada saat kita melakukan pelayanan ya, bisa saja seperti itu ya, ataukah mungkin yang disampaikan oleh Mas Al-Ghazali, seseorang yang sudah mengatakan lengkap, apakah memang sudah dilakukan evaluasi bahwa sudah benar atau belum ya gitu ya, itu yang menjadikan
kita berbicara mungkin anggaplah saja memang dia sudah melakukan penggunaan APD dengan baik dan lengkap, tapi dia tertular. Nah, perlu kita ketahui bahwa penularan COVID itu memang yang berisiko adalah di ruang layanan COVID atau di ruang layanan di rumah sakit. Tapi bisa saja seseorang itu bisa tertular keluarnya dari keluarnya dari ruang pelayanan gitu ya. Misalnya setelah keluar dari ruang pelayanan, dia berada di ruang istirahat, ada teman yang mungkin dia tidak dia tadi dikatakan mungkin ada sudah terpapar gitu atau ODP gitu kan, dia tidak dengan baik ya gitu ya kan, lupa mungkin saja tidak cuci tangan, tidak mungkin masker dan sebagainya. Karena penularan COVID ini dikatakan sangat meluas gitu. Bisa di area mana saja ya gitu. Itu yang mungkin bisa diindikan. Nah, untuk supaya kita berupaya untuk memutus mata rantai terjadinya penularan, yaitu tadi kita berupaya disiplin ya dengan melakukan protokol kesehatan, terutama kita sebagai petugas ya dan juga pada masyarakat yang kita harus terus kita lakukan edukasi ya, lakukan misalnya mengingatkan ya gitu dan menyontohkan terhadap semua, terutama dari diri kita, lingkungan keluarga, langsung lingkungan sekitar kita dan masyarakat. Saya kira itu. Oke, saya kira itu pertanyaan dari Bu Ida dan Pak Usman dan Mas Al-Ghazali. Ya. Baik, Pak Reza, bagaimana? Oke, ya terima kasih Nurse Ferry. Nurse mungkin masih saya minta satu jawaban lagi. Baik. Sebelum saya memberikan pertanyaan itu, ada pertanyaan tadi dari Ibu Hermin, tapi pertanyaan dari Ibu Hermin ini sepertinya sudah dijawab ya dari Ibu Profesor Sri tadi. Persoalan kenapa apakah harus rapid dulu baru bisa swab, terus ada yang habis rapid reaktif tapi hasil swabnya negatif. Tadi udah terjawab ya Bu, bahwa kalau di rapid itu artinya kalau dia aktif mungkin artinya ada virus, tapi kita tidak tahu apakah virus itu merupakan dari COVID atau bukan ya. Jadi kita melanjutkan. Nah, ini Nurse, menurut saya ini penting. Dari pertanyaan Ibu Rizky Pratama, bagaimana meminimalisir masuknya virus terhadap anak penderita kanker yang seyogianya harus menjalani kemoterapi di rumah sakit. Nah, ini kan fenomenanya Nurse, banyak orang yang tidak mau ke paskes hanya karena persoalan takut dengan COVID ini. Takut karena nantinya di justice positif, dan ada pula yang memang seharusnya dia harus rutin ke rumah sakit tapi jadinya ditahan karena persoalan ini. Nah, tadi pertanyaan intinya bagaimana meminimalisir masuknya virus terhadap anak penderita kanker yang seyogianya harus menjalani kemoterapi. Bagaimana protokol kesehatannya? Ini pertanyaan datang dari Ibu Rizky Pratama. Ya, silahkan Nurse. Baik. Baik ya, terima kasih Bu Rizky Pratama. Terkait bagaimana meminimalisir terjadinya penularan COVID terhadap penderita kanker ya. Nah, untuk pasien-pasien kanker memang dikatakan bahwa dia dikatakan berpotensi terjadinya autoimun ya gitu, dan juga kondisi yang memang harus istilahnya dia harus dijaga betul ya kesehatannya. Nah, untuk supaya dia tidak terpapar atau terkontaminasi oleh COVID, ini semuanya sebenarnya peran serta semuanya ya gitu, baik dari keluarga ya maupun peran juga dari masyarakat dan juga petugas gitu ya kan. Nah, apa yang harus dilakukan ya gitu. Nah, untuk tadi kita bahwa penularan itu kan tersebut bisa diakibatkan karena misalnya adanya terpapar ya, pemaparan itu bisa karena apa? Tadi karena misalnya adanya karena akibat misalnya ada droplet atau misalnya karena adanya penularan melalui misalnya sekarang malah dikatakan bilang airborne ya. Nah, untuk itu
si pasien itu harus benar menggunakan APD ya, APD dengan bagus gitu, dengan baik ya. Artinya dia menggunakan, kalau misalnya pasien itu anak gitu, ajarkan dia pada daerah terbuka atau misalnya ada ini harus isinya benar-benar tertutup ya maskernya, dan maskernya pun harus benar-benar kira-kira ya yang baik ya. Nah, sementara yang standar itu adalah ya masker surgical mask ya, seperti itu. Jadi masker surgical dia harus gunakan. Nah, terus keluarga juga harus juga benar-benar menjaga juga dia jangan sampai seperti itu. Nah, petugas juga benar-benar dia juga harus bisa melayani atau menempatkan pasien tersebut dengan tempat yang baik ya, yang jangan sampai istilahnya dia berada di lingkungan yang sekitarnya yang berpotensi menularkan gitu. Jadi harus benar-benar juga semuanya. Jadi peran tersebut harus benar-benar diinikan secara seksama, karena kita ketahui untuk pasien-pasien yang dengan kondisi anak dengan kanker kan yang berpotensi, tadi dikatakan di awal juga bahwa berpotensi untuk tertularnya karena imunnya sudah mulai agak rendah ya, seperti itu. Nah, jadi kita semuanya berperan untuk melakukan tata laksana dengan melakukan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan ya gitu, terus juga menjaga jarak ya, terus juga istilahnya menggunakan masker ya gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan ya gitu. Memang paling di awal terkait dengan kondisi adanya pandemi COVID itu untuk pasien atau masyarakat dari pemerintah itu malah dilarang untuk ke rumah sakit, dan rumah sakit pun terutama di kami itu di awal pertama bahwa sebelum terjadinya adanya terjadinya new normal itu dilarang, malah istilahnya tidak membuka layanan-layanan yang sifatnya untuk layanan poliklinis gitu. Semua poliklinis tutup semuanya. Poliklinis ditutup, artinya tidak hanya melakukan layanan yang sifatnya dikatakan gawat darurat gitu. Nah, poliklinis yang buka artinya pun dibatasi gitu, dibatasi yang berpotensi terjadi penularan seperti dan juga bisa ditunda layanannya seperti gigi gitu kan, terus rehabilitasi itu ditutup ya, seperti itu. Dan untuk operasi-operasi yang sifatnya juga tidak mengancam atau isinya elektif dan gini itu juga sama ditunda gitu. Nah, sekarang sudah new normal, artinya juga sekarang melakukan tata laksana sesuai, kalau memangnya pasien tersebut juga dipisahkan. Kalau memang sebelum dia mau dilakukan tindakan harus yakin betul pasien tersebut apakah dia positif dari hasil pemeriksaan rapidnya positif tidak. Kalau dia ternyata dari hasilnya rapidnya positif, maka dia ditata laksana dengan seperti pasien terkonfirmasi gitu, dengan penanganan tata laksana melakukan tata laksana tindakan untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi seperti pasien terkonfirmasi seperti itu gitu ya. Jadi begitupun juga untuk pasien-pasien yang akan dilakukan perawatan di ruang gawat darurat sebelum dilakukan dirawat itu walaupun dia bukan keluhan terkait dengan arah ke pasien infeksius, dia tetap dilakukan rapid. Nah, rapidnya positif, nanti akan dari tim Pinere atau tim bagian menentukan secara infeksius, dia yang menentukan apakah boleh dirawat di ruang perawatan biasa atau masuk ke ruang perawatan isolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan swabnya, apakah dia negatif atau positif, seperti itu. Jadi saya kira itu Pak Reza ya, terkait dengan bagaimana untuk pasien-pasien kanker anak yang bisa kita lakukan untuk minimalisir terjadinya penularan, yaitu tadi ya kita benar-benar semuanya konsen untuk melakukan tata laksana ya, seperti itu. Ya, terima kasih Nurse Peri. Tadi saya tidak tahu ini Ibu Rizky Pratama atau Bapak Rizky Pratama, itu tadi jawaban dari Nurse Peri. Ya, di Makassar waktu sudah menunjukkan pukul. Yes, Prof. Ya. Ada tadi pertanyaan belum terjawab. Nih ada dua pertanyaan. Ya, baik Prof. Silakan Prof. Saya akan jawab. Baik Prof. Baik. Tadi ada pertanyaan, apakah ibu hamil itu wajib melakukan
tes bebas COVID sebelum persalinan. Iya, itu wajib. Ada pertanyaan lain tadi di chatroom, itu janin bisa tertular COVID darinya. Kalau kenapa itu wajib dites bahwa bebas dari COVID? Kan nanti ada pertolongan persalinan, terkandungan mau merawat, kan mesti tahu nih penderita atau tidak. Dan yang kedua, tentu menjaga bayi yang akan dilahirkan. Memang tidak ada bukti yang menunjukkan penularan dari ibu kepada anak itu secara langsung, artinya secara ini dari persalinannya, proses persalinannya, ataupun dari air susu ibu yang untuk ini tidak ada. Tetapi tentu penularannya itu kan tetap dari droplet ya, dari ibu. Seorang bayi untuk nanti ibu harus menyusui, itu kan berarti kontaknya sangat dekat ya. Jadi pernafasan ibu perlunya tes ibu hamil itu untuk melindungi tenaga medik yang menolong persalinan dan juga untuk anaknya. Nah itu. Demikian Pak Risa, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof atas penjelasannya. Kebetulan waktu Makassar sudah menunjukkan pukul 12.18, ada peserta dari Papua juga, berarti di sana sudah pukul 13.18. Untuk sesi pertama dari dua narasumber kita, saya rasa cukup. Kalaupun ada yang belum terjawab pertanyaan dari di Q&A, kalau misalnya Prof dan Nurse Ferry masih ada di dalam room nantinya, mungkin bisa dijawab di room. Tapi kalau misalnya Prof atau Nurse Ferry ada kegiatan yang lain, itu nanti akan saya pertanyakan di narasumber berikutnya. Kebetulan narasumber berikutnya itu juga warawiri dalam persoalan hal seperti ini, jadi mungkin kita akan lanjutkan di narasumber berikutnya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Sri Sumarni atas waktunya, penjelasannya, dan ilmu yang bisa di-share pada hari ini. Begitu juga kepada Bapak Nurse Ferry Lutfi, yang saya lihat Nurse Ferry ini ada di kantor bekerja sambil memberikan materi, ini hal yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak atas waktunya pada hari ini. Demikian untuk sesi pertama. Saya tutup untuk sesi pertama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.